Ini warung-warung udah banyak ya. Besar di Waikanan. Kalau keluar daerah jauhnya kemana nih? Ke Jawa itu. Satu gini berapa nih? Hah? Isi 10 berapa ini? Bayar sini ke ini aja ya. Kalau putih bagian pengemasan, etalase di mana di depan? Ada orang di luar depan. Ini ruang ininya ya berarti ya? Ruang produksinya ya? Premiumnya ada kemasannya ini, tapi isinya sebenarnya sama, beda dikit, sama aja ya, cuma ada kemasannya. Jadi kalau misalnya ada kemasan ini bisa taruh di retail, Indomaret, Alfamart atau ya macam-macam lah. Yang kalau yang untuk begini kan yang untuk ya sehari-hari kita ya. Lagi di sini. Sebenarnya ini anak tempat testernya bisa juga tuh. Ngetes begini nih, jadi kerja apa nih? Jadi dulu almarhum masih hidup. Almarhum siapa? Matori. Almarhum Matori. Kami udah rencana Pak Kadis. Yuk kita buat tenda-tenda. Tempat ngopi. Bahasanya kayak sejenis kopi gratis lah dia. Iya, tapi jadi dia ada targetnya misalnya untuk 30 orang pertama. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini kan enak nih, maksudnya ada sejuk, rindang, sambil ngopi enak. Ini tambahin di sini bisa belanja-belanjaan yang lain kan ikut rame. Benar. Ada kopinya, nanti yang lainnya warga-warga sini yang mau jualan pecel, jualan yang lain udah bisa nimbrung. Di sini saya lihat gini Pak Kadis. Jadi kan ini mulai nih kata dia, Mas aku tak numpang jualan bola saya bilang. Iya. Walaupun sampai malam. Oh iya. Siapkan listrik nanti saya pasangkan saya bilang. Nah dia sudah mulai. Tapi dia ini kadang jualan kadang enggak. Nah saya bilang sama yang lain kalau mau ngikut nggak apa-apa saya bilang. Iya, saya nggak ada istilah sewa lokasi nggak ada saya bilang. Yang penting rame saya bilang gitu. Iya enak. Ini maksudnya jalannya enak. Lurus dikit lah lurus. Nggak kan kalau mengkol kan agak susah nih. Kan jalannya lurus. Ini dari jauh udah kelihatan gitu Pak. Kelihatan. Saya tadi salah itu. Waktu saya di Indak dulu pernah juga. Sekarang Pak Kadis di dinas apa ya? Kadis perizinan sekarang. Oh perizinan. Penanaman modal dan perizinan terpadu. Jadi undang investor masuk gini, terus yang apa ada ini kalau bisa meningkat dari usaha ultra ke mikro ke kecil ke menengah gitu loh saya pengen harapannya. Sekarang Mas aja ini kalau kopi gunung ini kan kalau nggak salah omsetnya yang udah jauh-jauh nih besar lah. Ya kalau tukang saya di rumah itu maunya kopi gunung. Udah cocok. Jadi waktu itu pernah saya Pak Kadis. Jadi waktu itu saya masih kerja di Kota Bumi. Saya bilang saya pasarin ya saya bilang di Kota Bumi.
Saya waktu itu pakai motoris. Motorisnya orang 7 waktu itu. Jadi saya berhitung lah, saya dikasih dia margin waktu itu berapa ribu gitu ya per 1 kilo. Boleh. Jadi saya hitung dengan motoris. Jadi motor itu ada gaji pokok, ada uang transportasi, ada uang makan, terus kalau dia sampai target ada bonus. Waktu itu sempat jalan ceritanya Pak. Cuman memang slabnya gini. Bahasanya kepala motorisnya itu terlalu keras. Bukan orang, dia salahnya dia memang bukan orang marketing. Jadi begitu ada kumpulan dia, udah nggak musuh lah, akhirnya bubar. Nggak bisa. Bubar akhirnya. Karena bukan orang marketing. Karena bukan orang marketing. Salahnya di saya nunjuk dia sebagai kepalanya tadi itu gitu loh. Udah mulai. Waktu saya bawa, saya kan pulangnya seminggu sekali. Satu bawa 1 kintal, udah mulai beranjak naik sebenarnya waktu itu. Nah, rupanya bersaingnya kalau di pelosok-pelosok itu yang kuat Pak Kadis, kopi Kelangenan. Nah itu Kelangenan, produk dari seputaran Gading apa mana lah pokoknya itu. Kampung Tengah. Gading mana? Apa Pesawaran? Pesawaran daerah situ. Seputar itulah pokoknya. Saya yang suka waktu itu ke Heller itu agak lama, kita tua juga tuh. Kayaknya tuanya lebih Heller. Cuman kalau opsi tapi jauh-jauh, saya tahunya kopi gunung. Nah, Heller itu dia tidak berkembang Pak Kadis karena yang megang orang tua. Sementara anak-anaknya tidak yang cawe-cawe. Tapi sekarang enggak, anaknya sekarang menantunya. Tapi mantunya pun dunia marketingnya pun belum. Karena saya dari Bujang sama dia, jadi saya tahu juga. Mantunya. Ya, jagalah, kita juga ada perwakilan yang harus kita tingkatkan terus juga ini. Tapi Heller itu sebenarnya kalau mau dikembangin juga bisa loh, itu dari sayang sebenarnya. Itu juga sama. Yang lain sudah banyak juga muncul, cuman ya pioner itu kalian gitu loh. Kopi gunung kalian itu kayak pioner awal, baru yang lain muncullah kopi kolam, kopi RJK segala macam, muncul yang lainnya kan. Cuman yang kalian jangan malah selesai, tingkat terus gitu loh. Karena saya lihat juga gini, di kopi ini pun tim khusus orang marketing itu tidak ada. Memang makanya ada yang orang khusus marketing itu memang harus ada sih, karena beda ya. Beda. Dia ada tahu grafik penjualan seperti apa, gimana mau promosi kayak mana. Jadi nanti dia akan tahu daerah mana yang kopi gunung yang kuat, kopi gunung yang lemah itu daerah mana. Yang lemah itu akan diserangkan gitu. Pemetaannya di sini pemetaan seperti itu kurang Pak Kadis dia. Ini kalau kurang nggak ada juga pemetaan itu kayak basic aja. Jadi kalau ngeliat pasar itu biasanya marketnya mana dulu nih. Misalnya kayak ini market kita di sini ini orangnya ke sini. Masih belum itu. Saya dulu sempat pemetaan di Kota Bumi. Salah satu contoh yang susah masuk kopi gunung itu daerah Pakuan Ratu. Itu kemasukan 2 kopi yang murah dan enak menurut mereka. Kopi Ibu Anak sama kopi Kelangenan itu. Tapi kalau wilayah kota kita sama kopi gunung kompetitif Pak Kadis. Harganya itu dapet, cita rasanya juga tinggal kejar-kejaran itu. Cuman kalau dari pelosok memang nggak berat karena kopi Ibu Anak murah itu udah melekat di sana. Kadang-kadang orang udah cak gitu, dia nggak ganti-ganti lagi kalau udah cocok. Sama kayak rokok, kadang-kadang rokok itu kalau udah ini susah bisa ganti, cuman biasanya masih ini butuh waktu. Apa namanya? Nggak seketika Pak Kadis tawarkan kopi langsung tuh nggak mungkin gitu. Butuh proses. Cita rasa sih udah kebiasaan lidah kita. Sama kayak makanan itu. Kalau kita makan misalnya di luar negeri misalnya, kadang-kadang ngangen. Enak karena lidah kita sudah terbiasa dengan makanan itu. Bisa. Bener ngerubah cita rasa, bukan cita rasa, ngerubah rasa orang mau berubah itu susahnya luar biasa. Saya waktu itu masuk ke Pakuan. Kadang-kadang bukan karena selera enak gak enak itu terserah lah, cuman kadang-kadang udah nempel gitu loh. Apa ya masih udah nempel. Udah leket bener. Aku itu aja deh kan. Aduh, malah ngerepotin nih. Enggak lah. Kita coba kopi gunung. Pas di tempat produksinya nih. Monggo. Saya kalau pagi belum siap ngopi, siangan ya. Tapi Pak Kadis memang hobi ngopi juga. Saya peminum, bukan penikmat. Jadi saya belum tahu
Kalau penikmat biasanya dia tahu beda ini. Arabica, Arabica seperti ini bisa ngaduk-aduk gitu. Jadi di PDS itu ada Pak Risep itu yang bisa ngeracik lah. Saya masih peminum. Ini sama Mbak Eri. Tapi kalau kopi gunung pas. Tapi kalau jualan Pak Kadis, nemuinnya aneh-aneh. Oh gitu. Oh ini kok rasanya ada jahenya ya. Oh ini kok kurang Tapi ini memang ya. ada kopi kayak ada campuran jahe ada. Beda-beda di ini. Kalau ini kan khusus kopi doang kan. Mana kalau kita kan mungkin rasa jahe nggak gitu ciren-ciren amat lah ya. Tapi kalau orang itu tadi kata Pak Kadis, kalau penikmat tadi Tahu. ada jahenya ya. Ada Gitu. jahe. Oh ini ada ininya kan. Ini tandemnya cocok banget dengan pisang goreng ini. Ini kalau kopi gunung campur pisang goreng lengkap ini kayak boleh-boleh gitu. Tapi saya tadi waktu masuk udah nebak, saya nggak ada Pak Kadis. Pasti salah masuk saya. Sama woy. Saya waktu di Indak itu kasubag kasih industri dan bagian pengemasan lah. Kayak kenapa ini namanya tahun 2000 awal-awal saya ke kanan. Ini pokoknya ya mirip-mirip sih ya. Rumahnya mirip-mirip ya gaya. Bawa pisang nih. Kasih panas sama Mbak Eri. Atau sama kakak enggak? Kasih panas tapi. Oh sini sama kakak. Ajin. Ya. Ajin sana. Saya keliling-keliling sih. Kalau yang kantor kan banyak urusan. Cuma saya lihat investor masuk. Abis ini saya coba ke Belambangan. Itu ada industri tapis. Saya udah janjian juga. Pengen lihat itulah. Saya pengen kita ini jangan yang sudah ada meningkat gitu loh. Jangan sampai hilang gitu loh. Yang pasif ya. Masih. Jadi saya tahu potensi di ini harus tahu. Jadi kalau investor masuk itu satu dia ketemu. Kalau ada yang bisa bikin kardus kayak gitu orang kita atau bikin ya benar gitu. Jadi itu peluang daripada dia kan susah nih nyari ke Karang dulu mesen kemarin ke Batu Raja karena kan nggak ada yang nyitain kardus ini. Tapi emang nggak segampang itu. Cuman kan nggak mungkin juga kalau misalnya nanya ke Jakarta misalnya apa sih kurang dua karena kardus tuh nggak ada. Karena ada satu tuh ketemu dari keliling-keliling kayak gini saya tahu apa yang kita nggak punya. Kemarin yang mau saya undang juga pabrik yang mau bikin pabrik sawit di Karangumpu. Itu anian dari PLP Pak Kadis ya? Dari Riau. Dari Riau. Oh tidak ada kaitan sama PLP nggak ada? Ada. Justru dia malah sawit Indo malahan saingan nanti. Karangumpu kan satu ada sawit Indo. Jadi dia harus bersaing malah. Ya kita nggak ada yang penting investor masuk ke kita. Dia malah makin banyak. Pabrik bikin pabrik di sini minimal tenaga kerja atau hal yang lain. Ya sebenarnya lah, misalnya orang daerah Waikanan yang mau pulang bingung mau apain ya di daerah itu, ya itu ada banyak peluang bisnis misalnya atau bikin pabrik. Ya kalau bukan yang kita yang ramein, kadang-kadang kita ini ngambil perusahaan itu ngambil di sini belanja segala macamnya di luar, jadi nggak muter di sini gitu loh. Saya masih mikir sama kemarin kacap BRI lah waktu pisah sambut Dandim baru itu ngobrol saya, dia kan mau podcast juga. Saya bilang ini saya ngobrol agak lama juga terkait bagaimana perputaran itu. Jadi setelah ada kita bikin peraturan mungkin jadi nanti ada berapa persennya lah 40% harus kita belanjakan ya di Waikanan gitu loh. Jadi perputaran itu bisa di daerah kita. Iya jangan kesannya seolah tempatnya ngambil duit buang. Misalnya ngambil apa apalagi kayak emas batu bara ngambil di sini buang sana ya ini nggak muter. Ini juga nggak panas ya dingin ada ini sih tambahan enak jadinya. Masalah ngopi ini. Tapi dia ini kalau bisa ada orang marketing yang pinter, saya udah pernah ngasih saran waktu sama pernah bawa orang apa pernah nawarin dia ngobrol enggak sama dia enggak enak saya sama ada paman Pak cari sini kan paman dia, saya pernah ngasih masukan sama dia, cari orang marketing satu yang dia kasih kebebasan untuk mengatur semuanya kayak gini. Apakah dia mau pakai motoris judulnya atau bagian yang retailnya mau pakai motoris, yang gede-gede mungkin yang bahasanya mungkin manajer marketingnya yang dia yang turun tangan gitu kayak gini. Kalau nggak seperti itu dia
ya stagnan gitu-gitu aja. aja. Dia nggak- Sayang. Sementara si Vita itu seorang sarjana. Jadi kalau ngelola itu standar-standar dia sayang kan seperti itu kan. Saya ngundang waktu dia ke podcast saya juga. Nanti kita ngobrolin itulah. Saya sayang. tembak di situlah. Dia udah undang di kantor. Ngobrolin itulah. Masalah marketing gimana, pengembangannya kayak mana. Ya, itu tadi kata Pak Gadis, kalau dia besar Pak Gadis, tenaga kerja pasti banyak keserap juga. Karena kadang-kadang karena pikirannya ya udah deh gue cukup dengan segini gitu loh. Bener. Jadi kadang-kadang zona nyaman itu paham saya. Jadi kayak saya misalnya nyaman lah udah jadi enak di sini Kadis. Ya nggak berkembang Iya, gitu loh. bener. Padahal udah cukup merasa cukup udah. Tapi kan kita nggak pikirkan kita aja. Gimana mungkin nanti tenaga kerjanya kita lebih banyak. Mungkin ada pabrik lebih besar lagi pengembangannya. Ya kalau sudah merasa cukup itu yang susah ya udah sih gitu juga nggak berkembang karena dia nggak mau mengembangkan ini juga. Kita nggak mikirin kita deh. Kadang-kadang mungkin dari ada 3 tuh masalah karyawan sama 1 yang di dalam dari ajak ngobrol juga. Ya maksudnya kita mikirin nanti lebih banyak yang kita bantu, kita banyak terserah, kita makin besar lagi, meningkat. Sayang kalau gitu karena Denny cita rasa boleh gitu. Ya, boleh lah, Karena dapat lah. tinggal pengembangan loh. Nah pengembangan itu butuh orang marketing. Kalau produknya sudah oke lah dia. Ya. Dia bisa ngejaga kok. Jadi nggak beda yang ini sama yang kemarinnya lagi sama, udah ada ininya. Karena dari zaman bapaknya dulu masih ada dulu yang produksi yang namanya Rohman itu memang dia nggak berhenti sampai sekarang Pak Gadis. Ya. Ih sayang betul nggak nih? Ngeliatnya aja saya greget gitu ngeliatnya, sayang bener gitu loh. Ya. Dia hanya berkembangnya wilayah tidak jauh-jauh. Sebenarnya kayak Waituba, Bahuga, apa pun dia Yang lama-lama itu lah. Jadi itulah tetap memang nggak bisa, cuman nggak ya itu lah gitu. Ya, kita yang di sini ya, saya yang baru ngobrol gini aja masih banyak. Nanti Mbak Vita tadi udah dikomunikasi juga sama Hana. Saya ngundang dia lah. Nanti kita ngobrol soal marketing, pengembangannya kayak mana. Mungkin ide bikin pasar kuliner lah. Ya. Untuk kopi di sini pasar kuliner misalnya. Jadi misalnya kalau di Barada itu ada Cimori itu setiap hari Minggu misalnya ya jajanan misalnya. Di sini ada Pak Gadis waktu itu di lapangan. Apa namanya? Namanya Pujasera. Oh iya. Nah, cuman saya nggak tahu dari apa kok tiba-tiba berhenti. Sayang betul itu. Ada rasanya lah. Ya. Ini Muslimin Pak Gadis kenal Pak Gadis ya. Ada. Sudah sempet ramai Pak setiap malam Minggu waktu itu. Oh dulu ya di sana. Di balai desa itu ada gedung bulu tangkis. Nah kemudian ketua PB-nya saya Pak Gadis. Saya malam Minggu juga latihan jadi sinkron kan ini rame sana rame gitu. Tapi kalau lama-lama sana mah kalau kami masih tetap berjalan kan sih saya nggak berjalan. Oh PB bulu tangkis ini ya. Saya bilang sayang benar harusnya malam Minggu. Saya bilang kalau udah berkembang malam Minggu udah mulai rame, adakan malam Kamis tambah gitu loh. Bertambah lagi gitu. Tambah harinya. Kopinya Mas, ini pisangnya. Di kampung nggak ada makanan lain. Tapi cocok kalau tanam sama kopi gitu pagi-pagi sejuk gini. Ini apa sih bidara? Iya. Bidara yang mana India apa bidara? Tapi saya nggak tahu ini yang buahnya yang asam itu Pak Gadis. Kalau dimakan nggak bisa ini asam betul. Itu ada durinya, ada duri. Durinya banyak itu. Oh ada ya. Banyak. Nggak kelihatan. Kita tanam bidara juga di. Ya kalau wator bidara bagus juga untuk di apa ya? Ada ininya lah. Ya. Ada ya lah. Ya begitu buah. Saya tanam yang pokoknya saya tanam aja dulu lah. Minum madu ya udahlah emang ada ayat ininya. Ya. Bagus berarti kalau ada ayat di situ bagus berarti. Dulu saya gini kan. Jadi gini Pak Gadis. Laju ngomong agama laju juga sama Ustaz soalnya. Jadi saya dulu konsumsinya waktu saya masih kerja suplemen itu. Karena sering suntik karena nah dokter Bu ini ngasih tahu. Kata dia Mas jangan sering-sering kayak gini kata dia nggak bagus juga. Jangan ya yang biasa aja jangan terlalu. Ustaz saya ngomong. Bisa temen kasih tahu ayatnya segala macam madu itulah intinya wes sudah saya bilang madu kan berapa ayat ada tuh madunya muncul terus nggak ada efeknya. Saya di kantor tuh ada juga yang madu deprit itu dia madu gong yang ada dari lapang takas madu alam yang besar itu jenis madu lah jenis madu itu bagus ada juga yang kecil kayak madu rancang namanya sekarang sudah macam-macam ini kalau siapa tapi kecil gitu.
dan ke RJK keliling-keliling, tapi ada juga yang saya undang ke kantor. Kantor pakai mic segala macam ya, kayak dari Corbuzier lah kita ngobrol. Tapi kalau di kantor itu Pak Kadis, orang Indonesia tegang biasanya. Ini kayak gini enggak? Lebih fleksibel ya. Saya kalau ke Kadis temu beliau, misalnya saya ke kantor temu beliau, pas saya diem lah. Jadi figur saya paling banyak itu ngobrol saya di Heller 2,4 ribu gara-gara ya ngobrol begini doang sama menantu ini. Mas Tato. Mas Tato. Paling banyak yang ngobrol santai ini orang-orang. Dia orang nggak mau udah kerja ribet ngeliat YouTube yang serius juga. Kalau ini kan sambil walaupun dia orang wah enak juga ya. Dia orang enak juga sambil. Saya mau coba ngul image itu tahun depan lah, tapi tahun ini saya habisin dulu. Kemarin Kajari, Pak Dadi, yang vertikal sudah, PNN sudah, Kalapas sudah habis lah. Tapi tahun depan saya boleh santai lah, santai dalam arti bukan orang-orang petinggi gitu lah. Kita ngobrol sama masyarakat, orang yang mau bikin usaha awal dari, karena itu yang mau kita munculin. Pak M. Bawah itu sungai ya? Apa? Saya buat kolam itu Pak Kadis. Cuman ikan lele cuma 3 kali pelihara, saya tidak pernah untung. Makanya kemarin saya kebenaran saya di sini ketua kelompok pembudidaya ikan juga. Saya bilang sama kawan-kawan, yuk kita sekali-kali kita undang apa pegawai lapangannya itu. Nah itu kita undang. Intinya mengedukasi masalah pelihara lele itu seperti apalah gitu. Kata kawan-kawan boleh. Tanah atau tanah terpal? Ya? Itu tanah. Sudah 3 kali saya coba ini. Ambil bibit dari Metro. Bagaimana? Pernah dari Kota Gajah, pernah dari Kota Bumi, pernah dari sini Pak Kadis. Tapi di sini di mana bibit lele? Ada tempatnya si Cipto itu. Dia jual. Dia bibitan, pakai mangkok atau pakai apa? Bibitnya gimana? Jualnya dipakai gelas. Oh ya, per gelas. Ya. Di mana? Nanti boleh lewat deh. Sebenarnya kalau Pak Kadis mau ngelihat yang biovlog Pak Sugeng, Bu Ciuna. Oh Ciuna. Nah, oh sudah pernah. Suaminya. Kalau yang ini aja deh. Kalau yang ini dia dari sini ketemu rukonya Dokter Boy, tahu Pak Kadis? Iya, Dokter Boy masuk dong. Nah itu arah masuk situ. Oh jadi masuk arah Dokter Boy. Arah masuk dari rumah Dokter Boy itu paling kisaran 20-30 meter lah, namanya Cipto. Oke, nanti kita ke sana deh. Saya mengenal dia pembibitan lele. Apa dia beli dari mana terus dijual apa ya? Apa dia pembibitan dari lele benar? Dia mijah sendiri. Oh, bagus. Oke lah. Kasih nih. Oke. Udah kopi. Kasih pisang goreng, udah ngobrol-ngobrol waktunya nih. Kalau nggak gini saya nggak berani negor. Karena temu di jalan saya mau negornya takut ya. Ya, saya coba ke Pak Cipto dulu ya. Ya, Pak Kadis. Saya jadi ini deh. Mangga.